Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Bapak. Pada kesempatan ini di pembelajaran seni budaya, Bapak akan menjelaskan tentang pameran karya seni rupa. Dalam materi pameran karya seni rupa itu, pertama ada teori dan kemudian yang kedua ada prakteknya. Untuk teorinya silakan saja kalian lihat di modul seni budaya 1B, baca bab 5. Ya, di bab 5 itu tentang seni rupa. Ya, di sana ada pameran dan kritik seni rupa. Selanjutnya di pertemuan ini Bapak hanya akan menjelaskan lebih ke praktek, ya, lebih ke praktek pelaksanaan pameran karya seni rupa. Ya, kita mulai ya. Jadi di sini maaf ya Bapak, ini ditampilkan tidak berupa slideshow supaya bisa mudah gitu melihat kembali ke slide atas atau bisa langsung ke slide bawah. Jadi misalkan seperti ini bisa langsung digonta-gantinya mudah. Ini ke pengertian dulu, pengertian pameran. Nah, ya, jadi di sini yang terpenting di dalam pameran itu adalah mempertunjukkan karya. Nah, jadi dari istilah mempertunjukkan karya. Nah, ini ya, kalau mempertunjukkan karya itu adalah pameran. Kalian mempertunjukkan karya misalkan di ruang tamu. Nah, itu bisa juga disebut pameran. Namun pameran itu kan ada lingkup besar atau lingkup kecil, lingkup luas, lingkup sempit. Jadi ya kalau di sini berarti pameran dalam lingkup luas. Jadi mempertunjukkan karya seni kepada masyarakat. Ini kalau pameran itu hanya untuk seni rupa. Kalau untuk seni musik kan bisa konser misalkan atau pagelaran. Nah, itu untuk seni musik, tari atau teater. Jadi kalau untuk seni rupa ya istilahnya mungkin yang paling tepat hanya pameran, ya, pameran karya seni rupa. Nah, untuk mempraktekkan kegiatan pameran ini ada dua tahap, ini tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan. Dalam tahap perencanaan itu mempersiapkan karya, membentuk kelompok, mengumpulkan karya. Nah, kemudian di pelaksanaan menampilkan karya dalam bentuk karya yang dipublikasikan melalui GCR, WA, atau YouTube. Kemudian nanti laporan. Nah, ini yang baru di sini adalah menampilkan karya yang dipublikasikan melalui GCR, WA, atau YouTube. Jadi ini yang mungkin yang baru ya, yang baru kita laksanakan. Bapak juga baru ini melaksanakan pameran seperti ini karena berhubung sekarang masa pandemi ya, kebanyakan kalian belajar di rumah. Jadi untuk pamerannya ya pameran pakai online juga. Yang penting terpenuhi ini mempertunjukkan karya. Jadi ada istilah mempertunjukkan karya. Ini mempertunjukkan karya ya. Selanjutnya di sini nanti bagaimana untuk melaksanakan kegiatan ini. Ya, kita lihat
Nah, di tampilan di sini. Kalian pernah melihat atau sudah pernah Bapak kirim ya di GCR, di itu ada poster yang seperti ini. Pada lampiran ada poster yang seperti ini. Dan itu banyak yang bertanya, Pak, apakah harus membuat poster seperti ini atau poster pameran? Jadi, bukan ya. Jadi maksudnya kalian harus mengartikan poster ini, poster yang sudah Bapak kirimkan kepada kalian, coba artikan ya. Baca ini huruf yang paling besar tentang seni rupanya. Jadi ini berarti SMA Singaparna ada seni rupa ya, ada seni rupa. Kelas 10 tahun 2020-2021. Sebentar ya, kita ini dengan pen. Nah, ini kelas 10 tahun ini. Pameran seni rupa pandemi. Di sini kan kalau tidak terhalangi ada pandemi. Kemungkinan akan dilaksanakan bulan ini, bulan April. Nah, ini kemungkinan, ini hanya rencana saja, akan dilaksanakan April 2021. Berupa sajian slide seni rupa 2 dimensi atau 3 dimensi. Ya, tadi lupa ya. Bapak harusnya ini menjelaskan juga karyanya, bentuknya, dimensinya, dimensi apa saja ya. Jadi 2 dan 3 dimensi. Jadi dimensinya 2 dan 3 dimensi. Apa yang 2 dimensi? Seperti lukisan ya. Lukisan-lukisan itu 2 dimensi. Lukisannya apa saja? Bisa lukisan cat minyak, lukisan cat air, lukisan pensil, krayon, lukisan dengan pewarna-pewarna lain, akrilik, dan sebagainya. Medianya bebas ya. Mau di kanvas, mau di triplek, di kertas, di kulit binatang, di kulit kayu, apa saja boleh. Kemudian ukuran ukuran yang besar lah, kira-kira A3 ke atas atau seukuran 2 kali HPS F4 itu ya, pokoknya misalkan A3 lah, A3. A4 kan terlalu kecil ya, kalau A4 terlalu kecil, bisa A3 ke atas gitu. Itu lebih bagus nanti kalau sudah selesai pakai figura, sehingga ketika dipoto figuranya kelihatan. Jadi karya itu untuk yang 2 dimensi. Yang 3 dimensinya juga itu bebas. Bisa dari kayu, dari bambu, dari rotan ya. Bisa berupa ukiran, bisa berupa anyaman, atau misalkan membuat patung dari tanah liat. Boleh. Kalau sudah selesai membuat karyanya, nah, misalkan untuk seni patung, ya buatlah yang jangan terlalu kecil juga ya. Misalkan ukuran 15 cm, tingginya 15 cm, misalkan lebar 15 ya, panjang lebar tingginya misalkan 15, nah, kira-kira segitulah. 15 cm, 20 cm tingginya, 30 cm boleh ya. Yang penting bisa dikerjakan ini dalam waktu 1 bulan lah, kira-kira dalam waktu 1 bulan ya, dari pertama kalian disuruh oleh Bapak membuat tugas ya di rumah, itu selama 1 bulan harus bisa diselesaikan. Karya-karya yang sudah diselesaikan, baik karya 2 dimensi atau 3 dimensi, langsung dipoto ya, dipoto dengan pencahayaan yang bagus, udah simpan fotonya, dokumentasikan ya. Tuh. Kemudian nanti ya pasti akan di sini akan disajikan dalam bentuk ini video PowerPoint ya.
akan disajikan dalam bentuk video PowerPoint. Nanti bagaimana cara atau tekniknya untuk mengumpulkannya bagaimana? Nah, nanti di slide berikutnya ya. Kita kembali saja ke sini. Kita hapus dulu ya. Hapus dulu ini. Hapus dulu. Selanjutnya ke pembahasan selanjutnya. Nah, ini membuat slide pameran karya seni ya. Kelas 10 MIPA IPS. Nah, jadi yang akan ditampilkannya itu adalah menampilkan slide. Jadi pamerannya berupa slide PowerPoint atau bisa dialihkan ke video PowerPoint, slide video PowerPoint. Nah, seperti ini ya. Sebentar kita hapus dulu ya. Ini yang mengganggu nih. Hapus dulu. Nah. Membuat deskripsi karya. Nah, setelah kalian punya karya, apakah itu karya 2 dimensi atau 3 dimensi, atau misalkan punya lukisan ya, si A punya lukisan, si B punya seni patung dari tanah liat misalkan ya, sudah dibuat dengan bagus ya, kemudian dipoto dengan posisi foto atau pencahayaan yang baik. Nah, setelah itu simpan dulu, didokumentasikan dulu, simpan dulu. Nah, membuat deskripsi karya yang akan kalian pamerkan ya, deskripsi karya. Nah, bagaimana cara membuat deskripsi karya? Kebetulan Bapak sudah ada yang mengirimkan ya. Ini. Nah, ini adalah contoh deskripsi karya. Jadi berarti kalian nanti sediakan file untuk bukan file, slide ya, slide. Nah, sediakan slide PowerPoint ini satu slide untuk deskripsi dan karya. Nah, seperti inilah. Nanti slide-nya silakan buat sendiri yang bagus atau yang lebih kreatif gitu. Slide ini seperti ini slide-nya. Slide-nya seperti ini. Bisa jadi model-model slide-nya banyak sekarang, gambar-gambar atau contoh-contoh slide PowerPoint yang bagus-bagus, yang baru. Tapi ketentuannya harus begini. Ketentuan-ketentuan yang umumnya seperti ini. Pertama harus ada ini, tulisan ini, pameran karya seni siswa. Kemudian ada judul, ya, ada media dan alat, akrilik di atas kanvas. Ada ukuran, nah, dibuat oleh ini, kelas ini ya. Nah, ini baku, ini ya walaupun sebenarnya bisa lebih luas, bisa ditambahkan apa lagi di sininya, biodatanya itu dari lukisan ya, atau keterangan-keterangan lukisan itu bisa lebih dari ini, tapi ya sudah cukup saja seperti ini. Nah, ini judul, misalkan judul ini keadaan sore hari atau apalah judulnya, silahkan saja. Yang berhak membuat judul itu adalah yang membuatnya. Apa ini hanya memberikan contoh, deskripsinya juga ini hanya contoh saja. Mungkin nanti ini ya, Aura Bilqis ini membuat uraian tentang karya lukisannya tidak akan seperti ini. Ini hanya contoh. Deskripsi itu adalah uraian atau cerita lah, atau tanggapan terhadap karya ini ya.
cerita terhadap karya ini. Misalkan Bapak mencoba ketika melihat lukisan ini ya, deskripsinya ini di bayangan Bapak, ini deskripsinya seperti ini. Lukisan cat akrilik menggambarkan suasana sore hari, lembayung senja di atas bangunan kokoh. Latar belakang gambar cenderung memanfaatkan warna primer, yaitu warna merah dan kuning. Sangat kontras dengan gambaran objek di depannya. Dan seterusnya, ini bisa panjang ya, bisa panjang. Untuk tulisan bebas lah. Ini Bapak ya ingin mencari mudahnya saja, semuanya hurufnya besar. Ya, ini. Yang penting di sini komposisi lah. Jadi ruangan segini tuh jumlah huruf dan ukuran tulisannya harus sebesar apa seperti ini. Jadi harus berbanding ya. Kalau tulisannya sedikit ya tulisannya kalau yang dituliskan sedikit ini huruf-hurufnya diperbesar gitu supaya ya kelihatan komposisinya bagus. Jangan ini tulisannya segini menggunakan tulisan kecil nanti akan kelihatannya akan kurang baik ya. Jadi ini di slide deskripsi karya. Jadi di slide pertama yang kalian ini berarti slide ke-1 ya, ke slide pertama. Di slide pertama itu ada deskripsi, ada gambar. Jadi setiap orang itu harus membuat lukisan dan deskripsinya, ya, lukisan dan deskripsinya. Kemudian yang berikutnya, wah ini harus dihapus dulu, mengganggu juga ya, dihapus dulu ya, hapus dulu. Ya, setelah dihapus kita akan lanjut ke slide berikutnya. Slide berikutnya yang di slide berikutnya setiap siswa itu selain membuat tadi ini membuat apa ini deskripsi karya dan karyanya juga membuat biodata pembuat karya seni rupa yang akan dipamerkan. Jadi yang pertama tadi setiap siswa itu pertama membuat deskripsi ya, lukisan dan deskripsi dalam satu slide. Di slide kedua membuat deskripsi apa ini yang membuat biodata. Ya. Ya, kita lihat ini ada contoh biodata. Ini masih aura ya, aura. Ini gambar-gambarnya ke Bapak dipakai ini. Coba aura yang pertama memberikan minta dilihat atau memberikan tanggapan lah, itu yang pertama. Jadi ku Bapak ini dipakai contoh ya, jadi minimal seperti inilah gitu. Kalian bisa lebih divariasikan gitu, bisa lebih bagus. Ini ya karya Aura juga tadi ini sudah bagus ini yang ini sudah bagus ya, ini udah bagus. Ini hanya kan ini deskripsinya Bapak yang buat, harusnya Aura yang buat deskripsi ya kira-kira beginilah gitu. Kelihatan ini kan antara gambar dan deskripsinya ya iya gitu sama begitu. Tidak membahas tidak membahas laut atau tidak membahas apa di sini ya kan itu cocok ya. Nah seperti ini kira-kira ini tadi deskripsi dan lukisan. Kembali lagi lah ke biodata. Apa yang harus disiapkan dalam membuat biodata pembuat karya? Ya, apa yang harus disediakan? Nah, kalian lihat saja dulu, baca dulu ya. Yang harus disediakan dalam
membuat biodata adalah yang pertama ini foto ya. Yang pertama foto diri, foto pembuat. Dalam foto pembuat ini kira-kira bisa seperti ini ya. Boleh pakai masker ya, boleh ini pakai masker. Atau tanpa masker juga boleh, tanpa masker. Pakaian bebas lah, pakaiannya pakaian apa saja asal rapi, sopan, syar'i ya pakaiannya. Kalau perempuan pakai kerudung gitu ya. Kalau laki-laki mah ya disesuaikan lah, jangan kelihatan gondrong gitu loh. Rambutnya harus rapi gitu. Ya itu. Yang penting kelihatan wajahnya, yang penting kelihatan wajahnya. Latar belakangnya apa saja, mau di belakangnya kelihatan laut atau apa ya, di belakangnya pohon-pohonan atau hanya warna saja. Posisi tidak usah seperti foto tilu kaopat untuk rapot atau untuk ijazah. Ya, ini bisa seperti inilah, kira-kira seperti ini bisa. Ini foto untuk biodata. Harus ada apa saja di biodata. Nah, antaranya ada ini. Mungkin kalian tadi udah baca-baca ini ya, udah baca-baca biodata pembuat karya. Nama ya, pertama ada nama, kelas ya. Nah, ini sebenarnya ini supaya kelihatan tidak kaku gitulah. Jadi selanjutnya ini ada lahir di Tasikmalaya pada tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Terus ya. Karya yang ditampilkan pada slide pameran adalah sebuah lukisan yang berjudul tadi ini ya. Ya apa? Ini. Yes. Nah, judulnya ini belum di judulan, apa nggak berani ngisi judulnya apa ini? Yang berhak memberikan judul kan yang membuatnya. Jadi judul ini dimasukkan ke sini. Nah, judul ini ditulis di sini. Judulnya apa? Jadi cocok ini dengan slide 6 dengan slide 8 judulnya itu harus ya itu juga ya. Judul tentang lukisan yang dibuat. Nah, judulnya apa? Nah, ini prestasi atau ya yang pernah dia raih atau apa ya pengalaman gitulah, pengalaman berkarya, pengalaman pameran. Misalkan boleh pengalaman pernah pameran atau pengalaman pernah berkarya. Apakah itu dalam kejuaraan, juara ke-1, juara kedua, juara atau hanya mengikuti saja, boleh dituliskan. Hanya mengikuti saja, mengikuti pameran misalkan ya. Ini bisa 3, 4, 5 dan seterusnya, bisa lebih banyak untuk prestasi. Prestasi ini sekali lagi bukan hanya juara ya, mengikuti saja. Di TK, dari TK boleh. Dari mulai TK, SD, SMP, SMA. Nah, kalau pernah juara atau hanya mengikuti saja, tulis di sini. Ya, tulis di sini. Begitu. Nah, ini untuk prestasi dalam bidang seni rupa. Prestasinya dalam bidang seni rupa. Jangan masukkan dalam bidang seni lain ya, hanya seni rupa saja. Ya, silakan kalian baca lagi ini. Sementara Bapak akan menghapus warna ini checklist merah. Jadi misalkan kalian mau saya mau menambahkan di sini akan lebih banyak kalimat-kalimat di sini. Boleh. Kalau bisa ya, kalau bisa menguraikan kata-kata ya dengan baik ya wajar untuk biodata ini boleh, silakan saja. Di sini dituliskan ya. Menyukai menggambar sejak di bangku sekolah dasar dan pernah belajar kursus misalkan di kursus dalam bidang seni rupa atau kursus menggambar
Ya, di sini bisa kan dituliskan lebih ramainya. Yang penting ada hubungannya dengan karya seni rupa. Nah, begitulah kira-kira penjelasan tentang persiapan untuk pameran. Jadi kalian cukup menyediakan dua slide ya, dua slide. Satu slide untuk karya dan dan ini biodata bukan biodata tadi deskripsi ya. Karya dan deskripsi. Ini posisi untuk ini untuk slide-nya silakanlah cari template-nya yang bagus atau yang bagus menurut kalian, menurut kamu ya. Cari yang penting ini dasarnya harus begini gitu lah. Ini yang dasarnya harus begini. Kira-kira harus begini lah, ini ada judulnya pameran, ada ini ya. Materi pokoknya ini pameran karya seni, terus ada judulnya untuk ini. Jadi setiap orang itu harus membuat dua slide. Slide yang pertama adalah ini ya. Slide yang kedua adalah biodata ya. Jadi setiap orang membuat dua ya, membuat dua ini, dua slide. Jadi kalau satu kelas itu 30 orang, nanti ada 30 kali 2 60 slide. Kalau 60 slide itu terlalu banyak kalau disatukan, maka nanti akan dibentuk kelompok. Ya, akan dibentuk kelompok. Tadi di awal sudah dijelaskan bahwa di awal tadi ya, kan membentuk kelompok. Nah, ini di awal ada membentuk kelompok. Membentuk kelompok. Di A2 membentuk kelompok. Nah, akan jelaskan bagaimana cara membentuk kelompok untuk pameran. Kita lihat sini ya, membentuk kelompok. Bagaimana cara membentuk kelompok? Maksud kelompok ini kelompok untuk pameran tadi ya, untuk pameran online. Satu kelas dibagi dalam 3 kelompok. Kelompok 1, 2, 3. Supaya adil ini anggotanya minimal 11 orang. 11 orang. Jadi lamun 11, 11, 11, 33 ya, 33. Tapi kebanyakan siswanya 36. Jadi 12, 12, 12. Jadi kalau dalam satu kelompok ini ada yang 11, mungkin kelompok 2-nya ini 13 ya. Gimana minimal sekian lah, minimal 11. Kelompok 1 11, kelompok 2 11, ini nambah 2. 12, 14 yang ini. Nah, begitu. Kayak adil ya. Kelompoknya jangan jauh bedana gitu. Kalau misalnya ini 5, ini 20, nah itu janganlah. Nanti tidak adil kalau begitu. Silakan kalian bentuk kelompok sendiri. Ya, bentuk kelompok sendiri. Pokoknya kan ada WA grup gitu. Ini kelompok siapa, ini kelompok siapa. Ya. Setelah dibentuk kelompok, lihat apa saja yang harus dikerjakan oleh kelompok. Jadi nanti ada yang menampung ya. Ada yang menampung karya. Siapa yang menampung karya? Yaitu koordinator atau ketua kelompok. Tunjuklah ketua kelompok untuk menampung ini, menampung. Nah, silakan baca dulu ya. Menampung foto karya termasuk deskripsi ya. Foto karya dan deskripsi dengan pencahayaan baik ya, ini mah silakanlah cari yang foto karya di foto anak kudu sing bagus lah gitu dengan pencahayaan yang baik gitu. Dan siapkan foto diri dan biodata. Nah, ini saja dulu ya ini. Nanti ini kan dibagi dua. Jadi 2 slide, nanti ini jadi 2 slide. Yang ini dengan ini jadi 2 slide.
nanti diberikan kepada kepada koordinator. Nah, maka koordinator itu syaratnya koordinator, yakin nih menunjuk koordinator itu yang minimal yang bisa buat ini aja PowerPoint slide tadi. Belkis simpan listrik di sini. Mana dulu? Karya dulu ya. Klik karya Belkis misalkan. Di atas nomor 1 Belkis, nomor 2-nya Belkis, karya Belkis dan deskripsi. Karya Belkis dan deskripsi di slide 1. Di slide 2-nya biodata. Di slide ketiga misalkan si Jidan ya. Karya si Jidan di dia karyana. Di sini deskripsinya. Nah, di slide keempat biodata Jidan, ada foto, ada Jidan ini uraian, biodata Jidan dan uraiannya, pengalamannya ditulis. Jadi 2 orang tadi sudah menempati 4 slide. Terus ke bawah satu kelompok ya, satu kelompok ini. Jadi nanti jadi satu file, satu kelompok. Jadi nanti kalau 11 ada berapa ya? 11 kali 2 22. Jadi ayat 22 slide. 22 slide cukup ya, 22 slide. Ada slide PowerPoint 22. Ini juga Bapak hanya berapa ini? Berapa ini? Slide yang Bapak buat itu hanya 12. Jadi nanti kalian satu kelompok itu kalau 11 orang itu ada 22, ada 22 slide. Nah, ini ada di video dari slide PowerPoint ini dibuat ke video. Jadi video PowerPoint. Ya, tapi pasti bisa lah cari bagaimana, ada tutorial bagaimana memasukkan ini, mengganti gitu, atau memasukkan PPT atau PowerPoint ke video. Jadi sehingga nanti tampilannya jadi MP4 ya. Jadi boleh pakai latar belakang musik atau ada narasinya, ada yang bicara gitu. Sehingga ada paparan gitu. Jadi kalau 11 orang itu kan bisa, satu orang itu bisa lebih lama dilihat gitu, dilihatnya bisa lama gitu. Misalkan kita akan tampilkan 5 menit atau 10 menit lah, 10 menit gitu. 22 orang dilihat dalam 22 slide gitu ya, 22 slide dilihat dalam 20 menit. Lumayan kan, bisa rada lama gitu, agak lama melihatnya gitu ya. Itu ngerti ya. Jadi tadi yang penting kalian sediakan dulu karya terbaik ya. Jangan asal bikin karya yang bagus, yang terbaik, yang pantas lah, yang pantas. Yang Bapak akan lihat itu hanya karya fotonya ya, karya fotonya. Karya aslinya simpan saja, karya aslinya ya, karya aslinya simpan saja di rumah, bisa disimpan di dinding, jadikan kenang-kenangan karya ketika pandemi gitu, COVID ya, pandemi sekarang itu. Kembali lagi ke bahasan kelompok, saya kira ini ngertilah ya. Kemudian ini, nah tadi ya, apa saja yang harus dikerjakan oleh kelompok. Ini sudah beberapa kali Bapak jelaskan ini. Karya terbaik, ada foto pembuat dan foto karya. Foto pembuat ada biodatanya. Foto karya ada deskripsinya. Dijadikan dalam 2 slide. Kemudian koordinator menampung, kalau anggotanya 11 orang,
semuanya kirimkan ke ketua kelompok. Yang 11 karya itu kirimkan semua ke sini, kirimkan ya, kirimkan di WA. Atau kan dua slide mah mudah gitu. Terus di copy paste, jadi nanti jadi 22, kalau 11 orang itu jadi 22 slide. Ketua kelompok ini harus yang apa ya, kreatif lah gitu, membuat bentuk-bentuk tampilan untuk video PowerPoint. Bisa pakai animasi, bisa pakai suara, bisa pakai musik, bisa pakai ada yang narasi, yang ngobrol gitu, bisa yang ngomong, yang menjelaskan, boleh di sini ya. Di awal-awal tampilan slide juga boleh pakai apa, latar belakang lah, latar belakang itu pakai pembukaan heula gitu. Kalau tidak juga nggak apa-apa gitu, sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kalau kalian ingin puas, ingin bagus, bolehlah di awal dan di akhir. Silakan kreatif kalian sendiri membuat slide-slide awal dan slide akhir gitu. Nah, nanti kalau sudah berupa file yang isinya slide, video slide yang kira-kira 22 slide, nah kirim ke GCR atau ke WA atau ke YouTube. Nah, hati-hati kalau mau dimasukkan ke YouTube, itu pertama memang harus video ya, video bentuknya MP4. Juga ini harus menarik lah gitu, jangan asal dibuat. Kalau sudah bagus, sebab ini akan dilihat oleh semua orang. Oh, banyak ini yang melihat nanti kalau sudah di YouTube ya. Kalau sudah di YouTube ini akan ditonton, ini bebas ditonton oleh ya yang punya YouTube gitu. Jadi yang punya aplikasi YouTube pasti bisa melihat pameran slide tadi, pameran kalian di sini. Maka yang masuk ke YouTube ini harus betul-betul yang sudah bagus ya. Laporkan dulu ke Bapak kalau mau ke YouTube. Jadi tinggal, Pak, saya sudah begini, boleh ke YouTube? Boleh nanti. Nah, itu Bapak hanya minta linknya saja. Ini Pak linknya gitu. Nanti Bapak hanya akan melihat di YouTube. Kalau sudah begitu ya sudah masuk ke YouTube, ya udah bagus itu. Berarti dianggap apa itu bagus ya. Karya yang bagus, karya yang sudah berani tampil untuk dilihat oleh masyarakat ya, untuk dinilai gitu. Kan tadi di awal pengertian pameran itu kan menampilkan karya seniman untuk dilihat, bahkan untuk dinilai gitu oleh orang lain. Jadi selanjutnya juga ini karya ini ya, karya ini yang dibuat oleh kalian itu mungkin kegiatan pertama ya yang dilaksanakan pertama selama ada ya, selama Bapak mengajar gitu, ada pameran yang ditampilkan secara online ini. Dan kalau nanti bagus ya, nah itu mungkin jadi nilai bagus juga buat kalian. Ya, saya kira begitu saja uraian dari Bapak. Kalau masih ada yang belum paham, tinggal di forum GCR atau di WA. Langsung saja nge-WA ke Bapak apa kesulitannya, atau di forum GCR juga boleh. Atau langsung bertemu ya, bertemu di mana gitu. Bisa di sekolah, bisa di rumah. Asal jangan berkerumun, berbondong-bondong atau banyak, jangan ya. Seorang, dua orang dengan memakai protokol kesehatan, silakan untuk bertanya atau untuk ya sama-sama lah
menuntaskan kesulitan-kesulitan dalam proses proses pelaksanaan dari pameran karya seni rupa secara daring ini. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.